Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema tentang kompetensi guru dan implementasinya. Saya Anissa Dita Cahyani, NPM 362. Saya Diah Putri Solihati, NPM 372. Saya Lutfi Anissa Soleha, NPM 383. Saya Nawang Utami, NPM 385. Saya Nesya Wara Prawesti 398. Dan saya Tika Damayanti, NPM 400. Kompetensi guru dan implementasinya. 1. Kompetensi guru. 2. Hubungan antar kompetensi. 3. Implementasi dalam pembelajaran. Kompetensi guru adalah kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh tenaga pengajar dan pendidik dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya yang maksimal. Atau dengan kata lain, kompetensi guru adalah kemampuan yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman. Kompetensi pedagogik. Kompetensi atau kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan media belajar, dan evaluasi hasil belajar. Implementasi pedagogik. Yang pertama, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik seperti moral, emosional, intelektual, dan sosial. Yang kedua, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampu. Yang keempat, memfasilitasi pembangunan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan seorang guru yang meliputi beberapa kepribadian yang mantap, arif, berwibawa, berakhlak mulia yang dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Implementasi kompetensi kepribadian. Yang pertama, bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik maupun masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi pendidik, dan rasa percaya diri. Yang keempat, menampilkan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa. Selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi dengan baik terhadap peserta didik, orang tua atau wali, bahkan dengan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun melalui media atau teknologi komunikasi. Selanjutnya adalah contoh implementasinya. Yang pertama, berinteraksi objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional. Kemudian yang ketiga, bergaul atau berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan orang tua atau wali siswa. Kemudian yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Nah, untuk yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan seorang guru dalam menguasai pembelajaran, mengelola pembelajaran, dan kemampuan seorang guru untuk menumbuhkan kepribadian peserta didik. Untuk yang selanjutnya adalah implementasi kompetensi profesional. Untuk yang pertama, guru harus mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. Untuk yang kedua, guru harus mampu menangani dan
mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, untuk yang ketiga, guru harus mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang mana yang bervariasi. Nah, yang keempat adalah guru harus mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, guru harus mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. Baik, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai kompetensi guru dan juga implementasinya dalam pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar kompetensi tersebut. Di antara keempat kompetensi tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Yang paling penting dengan kaitannya dengan tugas pokok guru adalah kompetensi profesional. Kenapa demikian? Karena kompetensi ini tercermin dari penguasaan substansi keilmuan yang sebenarnya kompetensi profesional ini juga saling berintegrasi dengan 3 kompetensi yang lain, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan juga sosial. Keempat kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi tentu memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, dan ini kaitannya dengan kemampuan mengajar guru. Kemampuan mengajar yang sesuai dengan tuntutan tugas tentu akan memberikan hasil yang positif bagi hasil akademik siswa, bagi sikap siswa, bagi keterampilan siswa, dan juga bahkan akan berdampak baik terhadap pola kerja guru. Sebaliknya, kemampuan mengajar yang kurang maksimal tentu akan berakibat terhadap hasil yang kurang maksimal pula. Tidak hanya terhadap hasil akademik siswa, tapi juga akan berakibat terhadap pola kerja guru yang kurang maksimal. Oleh karena itu, di sini kemampuan mengajar guru sangat penting dan kaitannya terhadap guru dalam melakukan kreasi dan juga inovasi terhadap materi dari kurikulum yang ada. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.